Oke, balik lagi di Memo Official Channel bareng saya Jeffrey dan saya sedang ditemani dengan vokalis kita. Siapa namanya? Perkenalkan? Nama saya Siko. Siko. Ya, nama panjang ZICO. ZICO. Nama panjangnya Bukan YICO. Bukan. Itu panggilan. Panggilan sayangnya. Nama panjangnya, nama aslinya? Nama asli sesuai Ya. akte. Perlu nggak? Wah, ya apa-apa. Nggak apa ya. Siapa? Rahmat Hartanto Ivandi Siko. Oh ya, ada Sikonya berarti Ada. ya. Oke. Lahir di? Lahirnya di Jakarta. Lahir di Jakarta. Wih, anak Jakarta. Oh, ya dong Betawi asli. Oke. Nah, ini channel ini sekarang segmennya membahas tentang satu persatu Yes. dari playernya Memo biar para Memo family juga kenal. Oke. Wis. Oke, tadi namanya udah ya, namanya Ya. udah ya, lahir di Jakarta udah. Sekarang tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Jogja paling pojok lah ya. Oh, Pojok utara. perbatasan. Perbatasan. Desep. Ya, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Mas Siko ini bermain musik di dunia entertainment sekarang ya, maksudnya karirnya penyanyi dari awal sampai terakhir, sampai bukan terakhir sih, belum terakhir ini maksudnya terakhir rekaman tadi. Nah, jadi informasi aja barusan Mas Siko habis rekaman buat projectnya Evolution. Tunggu ya. Studio, tunggu ya. Di channel Evolution. Nah, Yes. nanti di sini channelnya biasa sulap. Nah. Oke. Nah, kembali ke laptop. Nah, gimana karirnya bermusik Mas Siko? Mulai kapan menyanyi? Kalau menyanyi awalnya itu band-bandan biasa ya, itu dari SMP. Dari SMP, festival, Enggak, masih nyanyi buat itu sih, acara buat pensi. pensi sekolahan sendiri gitu, Oke. sama Agustusan. Agustusan. Iya. Berarti setahun sekali. Iya. SMP. Setahun sekali tapi sebulan full. Latihannya tiap hari. Oh, latihannya tiap hari ya. SMP di mana? Di Jogja apa di SMP mana? di Jogja. Dari SMP kecil juga? saya sudah di Jogja. Oh, cuman numpang lahir Jakarta. Numpang lahir sampai TK doang. Oh, sampai TK sempat lah ya, berarti TK ya Jakarta. Nggak ke band di Jakarta. Si TK. Lahir langsung band-bandan. Kenapa band-bandan mesti ini? Padahal kita ngedrama. Jangan Karena drama. di band-bandan. Dramanya menyabotase anak band ya. Masih nggih. Oke, sekarang kegiatannya sehari-hari Ya, untuk saat ini masih mengandalkan bernyanyi. masih mengandalkan bernyanyi, kecuali bulan ini kita syuting ya. Bulan ini kita syuting, kita nggak mengandalkan bermusik. Ya, nggak mengandalkan manggung. Sudah tidak bisa. Kenapa? Ya, kalian tahu lah, ini kita syuting di tahun 2021. Di tengah keadaan yang sangat sulit. Sangat sulit sekali ya. Oke, tapi untungnya tetap kayak kemarin kita juga sama teman-teman masih tetap berkarya. Betul. Ya, nggak cuman di panggung aja kita bisa berkarya, tapi di media sosial juga bisa ya Mas ya. Yes, betul. Media sosial berarti Mas Iko punya Instagram, Punya. nanti di follow jangan lupa. Nanti ditaruh di deskripsi atau ya di bawah. Sini ya. Oh, di sini. Oke. Lanjut. Oke. Terus habis pensi Ya, itu umur SMA. berapa itu? SMP ya? SMP kelas 3 lah. SMP kelas 3 di Jogja. Habis itu SMA. SMA ya masih pensi-pensian gitu, terus mulai membentuk sebuah grup band. Eranya waktu itu kan hip metal. Limp Bizkit, hip rock gitu, Limp Bizkit, Linkin Park lagi awal-awalnya Korn gitu. Ikutlah tren ke situ. Industrial gitu ya. Terus ya mulai manggung dari kampus ke kampus gitu. Kampus ke kampus. Nge-rap. Nge-rap. Oke. Berarti genrenya dari dulu memang sukanya lagu hip hop gitu. Iya. Jadi as you know, kalau Mas Iko di Memo juga ini bagian rapper kita yang nge-rap. Ya nggak cuma nge-rap sih, nyanyi juga yang pasti lah ya. Itu juga dengan trio, tapi banyak nanti mayoritasnya Mas Iko. Jadi kalau minta lagu yang ada rap-rapnya, nah itu PR-nya beliau. Nah, terus oke, pensi. Pernah ikut industri musik? Industri musik, kalau rekaman di industri itu ya indie sih. Indie ya? Indie. Indian aja di Jogja aja. Iya. Sampai
luar-luar nggak waktu itu albumnya? Ya Sempat bikin album? bikin album, mini album. Kayak radio-radio masuk berarti ya? Masuk radio juga. Terus habis itu kok bisa ke top 40 ini? Awalnya itu nggak sengaja mas. Nggak sengaja? Nggak sengaja, seperti biasa ya, nggak sengaja. Kebanyakan teman-teman juga ceritanya hampir seperti itu. Gimana nggak sengajanya? Jadi ada teman saya yang lebih dulu ngafe gitu, main di kafe. Dia kehilangan vokalisnya, kehilangan dalam artian keluar. Sedih banget, udah mau nangis mas. Keluar gitu. Lah bingung waktu itu karena mungkin dia belum banyak kenalan vokalis cowok ya. Dia taunya saya itu bisa nyanyi, cuman kan beda segmen dan lagu-lagu saya di Top 40 itu nggak banyak mas. Oke. Cuman ada dari nol ya. Dari nol benar-benar dari saya taunya cuman Bon Jovi. 3 lagu itu yang terkenal itu. Thank You For Loving Me, It's My Life sama Always. Ya. Sudah itu. Cuman 3 lagu itu nekat diajak Top 40 ya. Katanya ya wes yang penting gue neng panggung joget-joget kok gampang lah gitu. Oke. Tapi yang penting punya pengalaman dulu lah ya. Gitu. Itu grogi nggak? Pasti grogi. Pasti grogi. Padahal udah sering manggung. Iya, cuman kan tapi beda. Karena beda segmen itu ya. Pasti grogi. Ingetnya saat jagung-jagung. Oh lah dia tuh. Lagi metu agak menggah panggung ngono aku wis. Aku jadi keringetan ngerinya. Oke, terus itu tahun itu yang ketemu saya bukan ya? Bukan mas, itu udah berjalan. Itu udah lumayan punya banyak lagu lah, 10 mas. Sedikit 10 lagu. Sekarang udah berapa lagu ya? Ya banyak mas. 15. Oke. Ya udah banyak sekarang, udah banyak yang apa? Oke, udah lama ya. Itu tahun berapa itu berarti? Sekitar tahun 2012. 2012, oh lumayan, udah 9 tahun sekarang ngamen. Bukan ngamen ya, reguler di kafe ya, mulai di kafenya tahun 2012 sampai 2000 entah sementara sampai 2021 ya. Karena PPKM. Oke. Lalu habis itu sebelum Top 40 genre musik yang selain dimainin selain lagu hip rock itu ada nggak sih? Nggak ada mas, ya itu. Makanya misalnya Bon Jovi, tapi Bon Jovi kan bukan hip rock. Enggak, soalnya familiar kan. Familiar dan sering dinyanyiin kalau pas yang dilalah saya main ke kafe gitu. Oh, jadi sering tahu, sering dengar. Terus lain genrenya itu cuman itu aja biasanya? Ya ada funk mas. Funk juga? Funk ya. Gimana ceritanya funk itu? Kok bisa hip rock ke funk? Ya hampir sama sih ya. Iya. Ya dulu kan funk tuh geraknya apa sih? Ya yang ngetren saat itu mas, ya Red Hot. Red Hot, oh ya. Sama kalau Indonesia yang Fangkop ya. Fangkop waktu itu. Jadi dari itu sebelum Top 40 ya? Sebelum Top 40. Setelah Top 40 masih Indian? Masih mas. Oh masih? Sampai terakhir bandnya apa? Bandnya terakhir itu Drop D. Udah nggak jalan? Apa masih? Udah nggak jalan mas. Jalan ya? Sempat masuk ke sebuah stasiun TV swasta di sebuah kontes gitu kan. Band kita masuk situ, habis itu bubar. Loh, itu acara TV yang lomba itu? Yang lomba itu. Lomba, iya sih. Pernah lihat di TV dulu. Habis itu bubar. Oke. Terus habis itu sekarang sebelum ke Jogja ini pernah nggak long trip atau apa itu? Saya memulai long trip itu ya di Jogja ini mas, sama diajak salah satu orang ternama di Jogja ini. Oh ya? Nah, Oke. Tahu kan ya? Saya sebutin ya. Iya. Nanti GR orangnya. Nanti hidungnya membesar. Wah, itu yang bahaya. Kita kecilin dulu itu. Terus? Itu pertama kali saya long trip itu di Mamuju. Buset, langsung jauh ya? Langsung jauh. Terus? Mamuju. Tahun berapa itu? Saya lupa mas. Kayak sekitar tahun
2015 15-an ya kali ya. Saya pernah dengar sih. Ya, antara 2014 atau 2015. 2015. Oke. Itu aku juga kondisi long trip. Ya long trip juga aku waktu itu. Iya bener Mamuju ya. Mamuju. Oke. Terus kemana lagi selain Mamuju? Udah keliling Indonesia berarti ini? Wah belum banyak Mas. Belum banyak? Belum sampai sampean. Enggak lah. Saya juga belum keliling kok. Manggon udah keliling. Nah terus gimana lagi? Saya di Makassar, Balikpapan, Samarinda, Jember, Madiun. Jember, Madiun. Itu apa? Kemarin itu Probolinggo pernah. Probolinggo. Iya benar. Batam. Probolinggo. Batam juga pernah. Batam pernah. Tahu saya. Oke, terus habis itu berapa lama terakhir long trip kapan? Apa itu terus-terusan apa jeda-jeda. Oh, jeda. Terus berapa jeda bulan. Lokalan terus ganti band biasa, ganti band enggak gumun lah. Ganti band. Terus terakhir itu ya kemarin setelah sebelum ada corona tahun 2019 tuh ya. Oke. Oh, berarti kasus Covid itu bikin pulang. Iya. Kalau enggak masih terus long trip. Masih. Terakhir di mana? Terakhir di Balikpapan. Balikpapan. Di Balikpapan itu. Udah berapa lama di situ? Di situ udah kena 1 bulan, Mas. 1 bulan. Harusnya 2 bulan. Harusnya 2 bulan. Bulan berikutnya baru dapat 2 minggu kalau nggak salah, apa 3 minggu lupa. Langsung selesai karena Covid itu. Kasih informasi dong. Asik gak sih long trip? Waduh. Mungkin teman-teman banyak yang, band long trip ini. Coba kasih pengalaman. Asik gak asik tuh kalau saya pribadi banyak asiknya karena saya selalu menikmati apa yang saya kerjakan ya. Buat teman-teman kalau tertarik ya mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu. Kalau masih ada yang berminat untuk meniti karir di dunia musik khususnya di kafe long trip di luar Pulau Jawa, bisa digali informasinya, bisa belajar dari sekarang mumpung kondisinya lagi tenang gitu ya, bisa buat ngulik lagu atau buat dengerin referensi lagu lama gitu dan lagu baru. Asik. Yang pasti tipsnya itu ya belajar ya, ngulik dan ngulik. Selain ngulik apalagi? Yang pasti attitude dibenerin. Attitude itu penting banget karena kita di negeri orang ya. Betul sekali. Di negeri orang dan kebanyakan orang-orang yang kita temui kan karakternya pasti beda-beda. Ya, apalagi di band sendiri juga. Nah, di band sendiri aja saya pernah itu yang band saya terakhir tuh bener-bener dari semua player tuh beda kota. Wah, pernah. Dan mainnya juga di luar kotanya mereka. Jadi kita ketemu ya benar-benar beda-beda orang, beda-beda karakter, beda-beda apa. Jadi attitude ya nomor 1. Iya, betul. Kadang-kadang diam itu emas juga. Betul, Mas. Penting ya kita sebagai yang sudah hidup di Jawa, punya filosofi Jawa mungkin tidak membedakan ya buat teman-teman sekalian. Tapi karakter itu memang punya ciri masing-masing gitu. Wong Jawa ki ngene, terus wong itu ki ngene, wong kono ki ngene gitu. Ya belajar untuk mengenal karakter, mengerti, memahami, memaklumi juga gitu. Asiknya apa aja sih long trip itu? Jalan-jalan pasti. Pasti dan ngerasain berbagai macam kuliner tuh pasti. Saya tuh long trip cuma karena itu Mas sebenarnya. Bukan bisa dilihat perut. Bukan karena ngeband, tapi karena memang pengen nyobain kuliner masing-masing daerah tuh itu asik-asik. Iya benar Mas. Ngebandnya ya itu kerjaan lah ya kerjaan tiap hari, tapi kesana kalau nggak digituin bosen Mas. Ya pasti Mas. Asik sih asik, cuman kan kita di mes ya, kita di mes bosen ngapain ketemunya juga itu terus itu kan. Malam ngeband, paginya siang ngulik gitu. Siang ngulik ya, kalau pas nggak ada PR udah oke, udah bisa. Terus mau ngapain kalau nggak kulineran ya kan? Paling enak kuliner di mana? Aku paling enak di Makassar. Makassar itu coto. Ya, nggak cuma coto, ada apa namanya? Coto terus palu basah. Yang paling asik itu ya konro bakar kalau aku. Aku mah belum pernah. Wah, konronya sayang bakar belum tuh pernah. Harus next time kalau ini udah
pandeminya selesai, kita kalau ada kesempatan long trip nanti kalau Amin. bareng-bareng kita ke Makassar tak aja itu. Kayak namanya konro bakar iga segini Pak. Ya nanti video lain kita tunjukin ya. Oke lanjut. Setelah pulang dari long trip, langsung ke Jogja. Langsung pulang Jogja. Oh enggak, saya sempat ke rumah mertua. Rumah mertua di Jawa Barat sana, di Indramayu. Di Indramayu. Oh, istrinya orang Indramayu. Ya. Nggak punya istri guys. Kalian cewek-cewek ya. Nggak punya istri. Bapak-bapak. Tak kelihatan sih ya. Oke, Indramayu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan terus balik Jogja. Balik Jogja karena apa? Karena keadaan di sana juga sama aja sih. Kan Song juga ya. Song juga. Nggak ngapa-ngapain selama 3 bulan ya, terus akhirnya mencoba peruntungan sih. Coba untuk balik ke Jogja, yang dilalah bertemulah dengan teman-teman Mimo. dengan Mas Jeffrey juga. Ya, kita udah ketemu belum sih? Belum ya? Belum. Kamu duluan ya Mas? Saya Mimo ini ya. duluan. Jadi aku juniornya beliau. Kalau skala musikalitas saya junior. Saya secara umur dan ya, musikalitas juga. Saya juga banyak belajar dari Mas Iko. Oke. Jadi nyaman nggak di Memo sekarang nih? Alhamdulillah nyaman. Karena ya mungkin karena umur wis temu apa ya, wis semeleh lah istilahnya. Semeleh. Jawanya. Semeleh. Sudah Jadi saling mengerti, sudah nggak saling terlalu mengerti. banyak drama. Saya ini paling bisa dibilang termasuk paling muda ya. Reo paling muda ya. Saya di atasnya Reo dikit lah. Yang lain atas saya banget. Setengah hari aja ya. Ya, setengah hari 23 detik. Nah, saya di atasnya Reo dikit. Nah, yang lain tuh di atas saya gini. Nah, Termasuk saya. ya termasuk dia. Ya, jadi memang saya ngerasain nggak terlalu banyak drama di sini. Iya, betul. Kita yang penting menghibur teman-teman. Ya, profesional kerja menghibur, nggak perlu yang aneh-aneh lah ya. Ya jangan sampai aneh-aneh Iya. kita. Nah, yang Yang pasti penting konflik-konflik kecil tuh biasa lah ya. konflik kecil secara kekeluargaan ya wajar lah ya. Kita kan Masih satu wajar. band pasti keluar jadi second family kita lah ya. Yes, that's right. Makanya itu kenapa kita juga masih saling ketemu, masih saling bikin project meskipun Saling pandemi. support juga ya. Bisa support juga pastinya. Oke, semoga bisa awet, Amin. Memo solid, Amin. bisa bikin karya-karya Yes. yang bisa menghibur teman-teman juga. Nanti jangan lupa, sekali lagi jangan lupa follow Instagramnya Memo di mana? Cuing gitu. Nah, Memo Band Jogja. Memo Band Jogja. Ditunggu nanti karya-karya dari kita ya. Bener. Dan cover-cover ada juga ya Yes, Mas ya. betul. Jadi bisa request. Betul. Kalau mau request tulis kolom komentar di bawah, Oh. tulis di kolom komentar di bawah, atau bisa DM di Instagram yang tadi udah dicuing digituin. Nah kan, kalau mau subscribe jangan ragu-ragu di Ya, sini. gratis. Nih, muncul nih. Nah. Oke, itu aja. Mas Iko, selamat malam. Yes. Thank you udah ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman bisa lebih kenal sama Mas Iko, sama teman-teman juga. Yang lain nanti juga pasti ada nih sesi-sesi ngobrol kayak gini. Oke? Thank you. Thank you. Good night.